Pak, Pak, ini mana ada yang sebenarnya biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tiada henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian. Sering kami sampaikan, kalau ada manusia yang bisa membuat alat yang bisa untuk mengukur betapa banyak kenikmatan Allah, maka sungguh tidak ada manusia yang mampu membuat alat yang mampu menghitung begitu besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita untuk senantiasa menuntut ilmu, untuk senantiasa mengadakan majelis ilmu, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dalam majelis kita ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat, kita mendapatkan ilmu yang barokah, sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi bekal kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan hadis yang ke-5 dalam kitab Jami', kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas tentang adab dan akhlak. Kalau di dalam hadis yang ke-5 kemarin kita membahas tentang adab bermajlis. Adab bermajlis. Hadisnya adalah An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimu rajula min majlisihi thumma yajlisu bih. Ketika engkau mendatangi majelis
Janganlah engkau menyuruh orang yang datang terlebih dahulu untuk berdiri, kemudian engkau duduk di tempatnya. Akan tetapi apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin tafassahu wa tawassahu. Akan tetapi adalah hendaknya saling melapangkan, saling geser, saling memberi tempat, saling memberikan ruang kepada orang yang terlambat datang di dalam bermajelis. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-6. Kita akan melanjutkan hadis yang ke-6. Yakni hadis yang disampaikan atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Alhamdulillah kita sudah mengenal beberapa sahabat Nabi. Dari Abu Hurairah, kemudian Nawas bin Sam'an, kemudian Ibnu Umar, saniki Ibnu Abbas. Hadisnya berbunyi wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aqala ahadukum ta'aman, apabila engkau selesai makan atau apabila engkau sedang makan, fala yamsah yadahu, janganlah engkau mengusap tanganmu dengan kain, hatta yal'aqaha au yul'iqa, sampai engkau menjilat tangan atau tanganmu dijilat oleh orang lain. Rawahu Bukhari dan Muslim. Repot bunyi hadisnya, apabila engkau makan atau selesai makan, janganlah engkau mengusap atau membasuh tanganmu dengan kain atau dengan air sebelum engkau menjilat tanganmu atau tanganmu dijilat oleh orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Bulughul Maram. Di dalam riwayat yang lain ada tambahannya, yakni dari sahabat yang mulia Jabir ibni Abdillah. Di sana ada tambahannya, fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi barakah. Sesungguhnya dia itu kembali kepada siapa? Dia orang yang makan, orang yang selesai makan. Sesungguhnya dia orang yang selesai makan atau sedang makan, la yadri, tidak tahu atau tidak mengetahui fi ayyi barakah, di mana adanya keberkahannya. Tidak tahu orang yang makan. Bisa jadi keberkahan yang kita dapatkan ketika makan bisa jadi ketika di suapan yang pertama. Atau bisa jadi kita nggak tahu, ternyata keberkahan makan itu adalah di sisa-sisa terakhir yang menempel di tangan. Ini adalah tambahan riwayat. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita memahami hadis ini tanpa mengambil hadis yang lain, maka akan terkesan, masa
Islam mengajarkan untuk apa? Jorok. Ini apa nggih? Menjilat tangan atau tangan dijilat oleh orang lain. Akan tetapi masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kalau orang yang belum paham atau secara kontekstual hanya belajar hadis dengan artinya yang saklek, maka akan menimbulkan penafsiran yang lain. Akan tetapi para ulama kita mengajarkan kepada kita sekalian, ketika engkau mendapatkan sebuah hadis, kemudian engkau harus mencari hadis-hadis yang lain yang saling menguatkan atau menjelaskan. Masyaallah muslimin wa rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini, untuk masuk ke dalam hadis ini, idza akala ahadukum ta'aman, apabila engkau makan wala yamsah yadah, janganlah engkau buru-buru membasuh atau ngelap tanganmu dengan kain atau dengan air sebelum engkau menjilat tanganmu atau menjilat jari-jarimu atau engkau dijilatkan kepada orang lain. Kalau kita belajar hadis tentang adab berbisik-bisik, di sana ada kata kunci yang kita dapatkan, bahwa kenapa Rasul melarang dua orang berbisik-bisik sedangkan ada orang yang lain. Kenapa? Ada kata kunci di situ, menjaga rasa. Di dalam hadis ini pun, untuk bisa memahami hadis ini, kita juga harus mencari kata kunci untuk masuk ke dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Jami'. Napa? Kita tidak tahu di mana kita mendapatkan barokah. Jadi kata kunci dalam hadis ini adalah barokah atau berkah. Oke. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kata berkah atau barokah adalah kata yang sering atau bahkan paling dicari oleh umat muslim. Ini apa nggih? Kita kepengin ilmu yang berkah, rizki yang berkah, umur yang berkah, harta yang berkah, keluarga yang berkah. Ngomong-ngomong, pertanyaannya adalah berkah itu nopo? Berkah itu apa? Kita sering ngomong, yang penting barokah, yang penting berkah. Sekarang arti dari barokah itu sendiri atau berkah itu apa? Kata para ulama, arti dari berkah adalah subutul khair wa namahu. Subutul khair itu kebaikan yang langgeng. Jadi berkah itu adalah kebaikan yang langgeng dan berkembang. Napa? Kebaikan yang langgeng dan berkembang. Itulah berkah. Contoh, ilmu yang berkah. Jadi ilmu yang berkah. Ilmu yang berkah. Jadi ilmu yang berikut. Kita kembalikan ke asalnya tadi, ke asal dari arti berkah. Ilmu yang langgeng dan berkembang. Ilmu yang langgeng dan berkembang, itulah ilmu yang berkah atau ilmu yang barokah. Ilmu yang awet, boten gampang kelalen, itulah ilmu yang semakin orang itu menuntut ilmu, semakin orang itu ngaji. Kalau ngajinya berkah, maka dia akan semakin baik. Kenapa nggih? Ilmunya berkah ketika
ketika dia ngaji, ketika dia berilmu, kemudian akhlaknya semakin minimal memberikan kemanfaatan bagi dirinya dan juga kemanfaatan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Loh, Pak Nikota sesamunipun rajin ngaji, kemudian jadi murah senyum. Ibu itu setelah ngaji, kemudian ibadahnya semakin tekun. Inilah ilmu yang berkah, ilmu yang barokah. Terus ilmune kalau panjenengan sampun berkah apa dereng? Mudah-mudahan menjadi berkah bagi diri kita dan juga berkah bagi orang lain. Niku ilmu yang berkah. Saniki umur yang berkah. Berarti kalau umur yang pripun? Kembali kepada arti berkah wau. Langgeng, kemudian apa? Berkembang, bermanfaat. Loh, berarti umur yang berkah itu buatan mati-mati karena langgeng. Bukan seperti itu. Panjangnya umur itu tidak menjadi jaminan kehidupan seseorang itu menjadi berkah. Contohnya sinten? Fir'aun itu umurnya panjang. Tapi apakah dalam kehidupannya menjadi berkah? Tidak. Tapi justru orang-orang yang umurnya pendek bisa jadi banyak memberikan keberkahan. Walaupun dia sudah meninggal, akan tetapi karya-karyanya masih dipelajari oleh orang. Bahkan orang itu kepengen mempelajari karya-karyanya. Kita contohkan Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi niku ulama yang wafat kira-kira 40 tahunan. Kita 40 tahun. Jadi panjang apa pendek? Pendek. Tapi panjenengan mengertes napa mboten? Beliau karya-karya beliau sampai saat ini banyak dipelajari oleh orang, yakni berupa buku, kitab yang berjilid-jilid. Salah satu kitab yang terkenal, yang banyak dipelajari orang, kepengen mempelajari, kepengen mendapatkan berkah, kepengen mendapatkan kemanfaatan dari ilmunya tersebut, adalah kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang saleh. Beliau lahir sekitar 3 abad. Sekarang sudah abad keberapa? 21. Abad ketiga, abad 21. Dan insya Allah, dan kita tidak tahu mungkin sampai hatta yaumil akhir, karya-karya beliau akan terus dipelajari oleh kaum muslimin. Inilah umur yang berkah. Walaupun orangnya sudah wafat, tapi karya-karyanya memberikan kemanfaatan, memberikan kemaslahatan bagi orang-orang yang masih hidup. Saniki menawi kawula kali panjenengan mangke sedo, apa yang akan kita tinggalkan? Apa yang akan kita tinggalkan ketika kita meninggal? Nah, inilah menjadi perenungan bagi kita sekalian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Contoh malih, rizki yang berkah. Siapa yang tidak ingin mendapatkan rizki yang berkah? Semua orang kita yakin kepingin mendapatkan rizki yang berkah. Rizki yang berkah apakah rizki yang banyak? Rizki
Bukan. Banyak dan berkah. Bisa jadi yang berkah itu adalah yang sedikit. Tapi karena cara mendapatkannya dengan hal-hal yang halal, cara mendapatkannya rezeki tersebut sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki tersebut akan menjadi rezeki yang dibelanjakan makanan masuk ke tubuh kita, fisiknya sehat, ringan untuk ibadah. Oke, itu rezeki yang berkah. Jadi berkah itu tidak harus banyak, sedikit pun juga bisa menjadi berkah, asalkan cara memperolehnya dengan cara yang baik, dengan cara yang thayyib, dengan cara yang halal, sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dimakan membuat fisik sehat, bukan ketika dimakan kemudian menimbulkan penyakit yang silih berganti. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, berkah itu adalah salah satu yang banyak dicari oleh orang. Tapi di satu sisi kadang ada dua kelompok. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ada berapa? Dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang yang tidak peduli dengan yang namanya keberkahan. Tidak respon atau responnya lemah dengan namanya keberkahan. Adapun kelompok yang kedua adalah kelompok yang terlalu berlebihan. Lawannya yang tidak respon, yang terlalu berlebihan dengan salah satu makhluk yang namanya berkah. Bagi orang-orang yang tidak peduli dengan yang namanya berkah, wah, sing penting li werep koliyeh ini adalah ciri orang yang tidak peduli dengan yang namanya keberkahan. Kepriwe carane mendapatkan urusan. Ini adalah contoh orang-orang yang tidak peduli dengan yang namanya keberkahan. Atau mungkin ada orang yang israsah ngomongna berkah. Iki nang pasar ya aja ngomongna agama. Ini juga orang-orang yang tidak peduli dengan yang namanya keberkahan. Dan juga sebaliknya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada orang-orang yang terlalu berlebihan dengan salah satu makhluk yang namanya berkah. Padahal Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau kita tahu ada dua hal penting yang bisa kita jadikan tolak ukur untuk menilai seseorang berlebihan atau tidak dalam hal berkah. Yang pertama adalah berkah itu berasal dari siapa? Berkah yang punya berkah. Berkah itu berasal dari siapa Bapak Ibu? Dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana caranya kita supaya mendapatkan berkah. Jawabannya simpel, yaitu dengan mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berlebihan dalam hal berkah, apakah hanya ketika kita mengucapkan naik maam aja pakaian atau naik minum aja pakaian. Apakah hanya itu? Ketika kita menyampaikan hal yang berlebihan, tidak. Ternyata di dalam beribadah pun kita dilarang untuk berlebihan. Maksud itu apa? Jangan dikira kemudian disalahartikan. Mudah-mudahan maring masjid, itu berlebihan.
udan-udan masih tetap ngaji itu berlebihan. Bukan seperti itu. Artinya adalah orang-orang yang berlebihan beribadah ini bahkan dijelaskan, diperingatkan bahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iyyakum wal ghuluwa fiddin. Janganlah engkau berlebihan dalam beragama. Kenapa? Di dalam lanjutan hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa inna ma halaka man kana qablakum fi ghuluwi fiddin." Karena orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, mereka berlebihan di dalam beragama kemudian binasa. Siapa orang-orang yang terdahulu sebelum kita? Al-Yahud wan Nasara. Mereka berlebihan di dalam mencari keberkahan. Artinya nopo? Di dalam beribadah pun kita tidak boleh berlebihan. Artinya harus tepat mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul. Karena syarat diterimanya ibadah itu hanya 2. Panjenengan ibadah setunggal kedah ikhlas. Ibadah panjenengan itu harus ditanamkan dalam hati dengan ikhlas, semata-mata untuk Allah. Jangan sampai panjenengan aku harus sholat mengejit supaya dideleng wong. Nanti ibadah panjenengan akan sia-sia. Dan yang tidak kalah pentingnya ketika kita beribadah adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul ngendika, "Kaulo panjenengan kedah." Jangan menambah-nambah ajaran atau aturan tidak boleh. Inilah yang dimaksud berlebihan di dalam beribadah. Di sesuatu sing boten enten kemudian diadakan supaya ibadahnya haram. Enggak boleh. Ini termasuk orang yang berlebihan di dalam beribadah. Allah wasiatkan kepada kami pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, 2 hal ini tidak boleh lepas. Niat ikhlas, kemudian ibadah kita adalah sesuai dengan apa yang Kanjeng Nabi ajarkan. Karena berbahaya bagi kita ibadah rajin, tapi ketika tidak memenuhi 2 syarat ini, maka ibadah kita akan tertolak sia-sia. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Sapa wonge sing ibadah tapi ora ana dalile, maka ibadah iku bakal tertolak. Maka kita harus berhati-hati dalam beribadah. Kita sampaikan 2 poin. Berkah dari siapa? Allah. Dari Allah. Caranya gimana supaya dapat berkah? Yaitu dengan meminta kepada yang punya berkah. Sinten? Allah. Jangan sampai kita mencari berkah atau meminta berkah kepada selain Allah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Al-barakatu minallah." Apa? Al-barakatu minallah. Kira-kira terjemahannya apa? Al-barakatu minallah. Berkah itu berasal dari Allah. Paham nggih? Berkah itu berasal dari Allah. Jadi Allah lah yang mempunyai berkah, yang memberikan keberkahan, yang menebarkan keberkahan. Baik itu keberkahan rizki, keberkahan umum, keberkahan harta, keberkahan ilmu, dan lain sebagainya. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita mendapatkan berkah? Yakni dengan meminta kepada yang punya berkah.
yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti menawi panjenengan nyuwun berkah kedai kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai panjenengan minta berkah kepada orang yang tidak punya berkah. Contoh, ke kuburan. Contoh, ke kuburan. Bukannya sibuk mendoakan, tapi malah waktu plastik kemudian ngambil lemah kuburan, kemudian digantung di toko supaya tokonya laris. Ini adalah orang yang berlebihan di dalam mencari berkah. Cukup kita mencari berkah kepada Allah. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan mengikuti aturan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetap. Jadi kita harus hati-hati di dalam mencari berkah. Artinya jangan berlebihan. Kadang mereka pernah pengalaman itu ketika di pondok, kadang orang tua sekarang sudah kepengen akan mendoakan putranya. Karena berkeyakinan supaya putrane iki betah nang pondok digawani sesuatu. Harapannya bisa. Ini juga keliru. Meminta berkah hanya kepada Allah. Bagaimana caranya? Yakni dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mengikuti aturan, mengikuti apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala gariskan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menebar berkah di dunia ini, tadi kita sudah sampaikan berkah umur, berkah ilmu, berkah harta, berkah rizki. Semuanya itu disertai dengan aturan. Semua itu disertai dengan aturan, batasan, yang mana kita sebagai kaum muslimin hendaknya mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hal menggapai. Walaupun kita memang harus mencari keberkahan itu. Terus pertanyaannya adalah, janjane awit mau ngomong berkah, hubungannya dengan hadis kita itu apa? Hubungannya dengan hadis yang kita akan bahas apa? Itu dalam rangka mencari keberkahan di dalam makan. Jadi hadis kita yang akan kita pelajari insyaallah adalah tentang bagaimana kita mencari keberkahan di dalam ketika makan. Karena tadi di dalam hadis, di dalam riwayat yang lain tadi di awal sudah disampaikan, fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi barakah. Karena kita tidak tahu di mana letak keberkahannya ketika kita makan. Kita tidak tahu. Panjenengan pernah ngitung berapa butir nasinya? Atau berapa suap nasinya kemudian panjenengan ngerti di suapan berapa keberkahan itu ada? Maka sampai Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis ini adalah sampai ketika engkau makan jangan sampai dibasuh terlebih dahulu sebelum engkau menjilat sisa-sisa engkau.
Karena bisa jadi di terakhir yang nempel itu ada keberkahan. Tapi ketika panjenengan kemudian setelah selesai makan masih ada sisa, kemudian segera dicuci, ternyata keberkahannya ada di situ, maka keberkahan itu akan hilang bersama air dan kotoran-kotoran. Inilah kenapa Islam, agama kita yang mulia, sampai mengatur adab etika ketika makan. Mungkin panjenengan cara beritahu. Berarti kan itu adalah ketika makan dengan tangan. Nah, terus kalau kita makannya dengan sendok, nanti insya Allah kita akan bahas. Karena ini adalah awal dari untuk masuk kepada hadis. Pertemuan yang akan datang pun belum membahas, karena kita ya seperti biasa akan membahas biografi dari periwayat hadis, yaitu Sinten Ibnu Abbas. Oke. Jadi makanan, saniki makanan yang selama ini panjenengan makan, pernah napa mboten ketika panjenengan sudah makan fisiknya kuat tapi ternyata abot di dalam ibadahnya? Pernah napa mboten? Ngantuk. Mudah-mudahan tidak sering. Kalau itu sering terjadi, berarti perlu dikoreksi. Perlu dikoreksi. Apakah cara mendapatkannya yang belum sesuai, atau mungkin kita terlalu kenyang? Padahal Rasul SAW memberikan satu ajaran kepada kita ketika kita makan, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga lagi untuk udara. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jadi kita perlu koreksi. Kalau setelah kita makan ternyata fisiknya sehat, tapi ternyata mau ibadah jadi malas, mau ibadah jadi abot, untuk melakukan kebaikan jadi abot, maka ini perlu dikoreksi. Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita nggak tahu di mana keberkahannya ketika kita makan. Kalau mungkin makanan itu sudah didapatkan dengan cara halal, panjenengan kesupen maos basmalah ketika makan, itu juga bisa jadi tidak menjadikan makanan yang kita makan menjadi berkah. Dan Nabi juga di dalam hadis yang lain mengajarkan khususnya juga kepada anak-anak kita, ya gulam samillah, wahai anakku bacalah basmalah, kul biyamini wa kul mimma yali, makan yang dekat, jangan engkau makan yang jauh. Artinya di dalam mungkin meja sudah ada hidangan makanan, jangan mengambil yang jauh dulu, tapi ambillah yang dekat terlebih dahulu. Ini sampai etika seperti itu pun, etika seperti itu pun diajarkan oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi, ketika kita tidak mengetahui, ketika kita makan keberkahannya di mana, apakah yang di tangan ataukah yang sudah masuk ke dalam tubuh kita, atau jangan-jangan ternyata yang masuk ke tubuh kita ini adalah makanan-makanan yang non berkah. Artinya tidak ada keberkahan, justru kemudian keberkahan itu ada di sisa-sisa jari atau mungkin sisa-sisa piring, tapi kita lekas membuang. Maka yang terjadi adalah berarti kita tidak mendapatkan keberkahan. Maka dari itu masyarakat muslim wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini adab yang sangat mulia sekali. Di satu sisi adab ini juga akan menjelaskan betapa kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa makan. Di satu sisi sebagian kaum muslimin kesulitan di dalam mungkin kita lihat di televisi korban gempa, rebutan, masya Allah, subhanallah. Kenapa? Takut tidak kebagian. Maka justru kita yang ada makanan lalu kemudian malah membuang,
membazirkan makanan. Maka secara tidak langsung nanti kita akan membahas. Kenapa kok Rasulullah SAW sampai sebegitunya, sampai menyuruh kita untuk menjilat jari-jari kita? Atau bahkan pertanyaan yang lain, atau orang lain yang suruh menjilat, orang lain itu siapa ini? Nah, nanti insya Allah pada saatnya kita akan jelaskan. Tapi secara sepintas jangan dibayangkan, masa wong dia sing kon dilatih kan ada jorok teman kan ada ya. Pada hakikatnya tidak, insya Allah nanti. Tapi hanya sekedar bocoran bahwa yang dimaksud atau orang lain yang menjilat itu adalah mungkin suami kali istri, bapak kali putrane, seperti itu. Itu maksudnya seperti itu. Jadi bukan orang lain yang bukan terus menjilat. Maka ini bukan menjadi hal yang keliru dan mungkin salah paham. Makanya insya Allah nanti kita akan berusaha menjabarkan hadis ini sehingga kita bisa memahami secara utuh. Orang-orang yang mungkin memahami secara bobot, ya jorok temen ya kan ada begitu kan. Tapi inilah nanti insya Allah, insya Allah taala. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita simpulkan pertemuan kita pada malam hari ini muqaddimah atau pembuka mengawali hadis yang ke-6, yaitu hadis tentang adab makan. Adab makan. Salah satu adab makan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah menjilat jari atau menjilat tangan sebelum dibasuh atau dilap kali serbet. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, yakni sahabat dan Nabi Ibnu Abbas. Kalau kita bicara Ibnu Abbas, maka sepakat kali Ibnu dan Ibnu Umar. Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr kelalem. Padahal saya sangat suudon kepada pancai suudon kepada panjenengan ini kok ingatannya kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Quran kan ngatur. Panjenengan tidak perlu nulis sudah insya Allah di luar kepala. Tulen urung metu wis kelalem. Wah, kita perlu peningkatan lagi. Apakah ilmu kita sudah berkah atau belum? Kan ngaten nggih. Dan kenapa kita membahas hadis ini? Kok kenapa Rasul sampai sedemikian itu? Karena di dalam hadis yang riwayat yang lain dijelaskan kita tidak tahu di mana keberkahan kita ketika makan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita dalam hal ini adalah dalam rangka bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah, yakni berupa makanan. Nanti pada pembahasannya nanti sampai makanan yang mungkin sudah jatuh kan, kalau itu masih dalam kondisi di tempat yang bersih, Rasul memerintahkan untuk diambil. Kemudian juga dalam pembahasannya nanti adalah bagaimana sunnah makan dengan 3 jari yang disunahkan oleh Nabi. Nanti insya Allah kita akan sampai kepada saatnya insya Allah. Ini untuk permulaan dalam hadis yang ke-6. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya adalah membahas tentang biografi sahabat yang mulia Ibnu Abbas. Sebelum kita akhiri, informasi alhamdulillah takmir masjid kita ini sudah mulai mengaktifkan kembali bareng-bareng sinau yang alhamdulillah sudah rutin malam Ahad ngaji akhlak dan adab. Kemudian di hari-hari yang lain insya Allah kalau tidak ada halangan adalah belajar membaca Al-Quran. Monggo yang punya waktu luang kita bisa bareng-bareng belajar. Ingkang sampun bagus, mudah-mudahan nanti setelah kita belajar bareng-bareng tambah bagus. Kemudian yang mungkin masih belum paham, mudah-mudahan nanti bisa paham. Insya Allah cara mudah membaca Al-Quran dengan metode yang kita pilih, yakni metode Ummi. Monggo
kita meneruskan kembali, mengaktifkan kembali, insya Allah dari awal lagi. Mudah-mudahan itu menjadi keberkahan juga untuk masjid kita ini. Jadi kemakmuran masjid, keberkahan masjid itu tidak hanya dilihat dari saldo, saldonya sekian juta, bukan. Tapi keberkahan masjid itu juga muncul karena banyaknya kegiatan yang memberikan manfaat, memberikan kebaikan. Insya Allah itu adalah masjid yang barokah dan mudah-mudahan masjid yang makmur. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan kemanfaatan pada saya pribadi dan panjenengan umumnya para jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang pas. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami pribadi. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesempatan untuk terus bisa meningkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah melalui majelis yang kita uri-uri ini, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.